Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat terus dalam belajar. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembelajaran SKI yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum ke materi selanjutnya kita mengingat kembali pembelajaran yang sudah terlewat yaitu di minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah mengenal keadaan masyarakat Arab sebelum Islam, di mana kita sudah mengenal keadaan alamnya dan mengenal bangsa-bangsa yang ada di Jazirah Arab. Kita mengenal luas wilayah Jazirah Arab. Wilayah Jazirah Arab seluas 120.000 mil persegi atau 3.151.000 kilometer persegi. Nah, terus perbatasan Jazirah Arab di sebelah utaranya berbatasan dengan lembah gurun Syria, di sebelah timurnya berbatasan dengan dataran Rigi Persia, di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Terus kita mengenal keadaan geografis Jazirah Arab di setiap wilayahnya ya. Di wilayah Tihamah keadaannya itu sebagai gurun yang sangat panas dan berangin tenang. Sedangkan di wilayah Hijaz sebuah lembah yang berada di celah pegunungan atau sekarang menjadi kota Mekah dan Madinah. Terus di wilayah Najdnya sebagai dataran tinggi, terus wilayah Al-Arud sebagai padang pasir yang lebih dikenal sekarang padang Sahara. Terus tidak hanya itu, banyak juga wilayah wilayah lain di wilayah Jazirah Arab ini seperti Oman dan Yaman. Oman dan Yaman ini bisa dikatakan sebagai wilayah yang peradabannya sangat maju ya, tapi banyak peperangan. Nah, ini akan bersambung dengan materi yang akan datang hari ini ya, bahwa Yaman itu sebagai kota atau kota yang maju pada zaman dulu ya. Nanti akan bersambung dengan materi selanjutnya. Nah, bangsa-bangsa yang ada di Jazirah Arab pada tempo dulu ya, bukan tempo sekarang itu, atau pada masa kuno zaman dahulu. Pada masa dulu itu bangsa Arab itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama Arab Al-Ba'idah, yaitu bangsa Arab orang-orang terdahulu yang sudah dimusnahkan oleh Allah, yaitu seperti kaum Samud dan Ad. Terus yang kedua suku Arab itu Arab Al-Aribaah, yaitu orang-orang murni bangsa Arab ya. Terus ini juga merupakan kaum ini juga keturunan Nabi Hud alaihissalam. Nah, mereka juga ada sebutan lain ya, selain Arab Al-Aribaah, yaitu sebagai Arab Al-Qattan yang berdomisili di Yaman. Nah, itu kan tadi sudah dikatakan bahwa di awal Yaman itu peradabannya sangat maju meskipun banyak peperangan dan sebagainya. Nah, bahkan mereka dikatakan sebagai Arab asli ya, orang Arab asli. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu Arab al-Mustaribaah, yaitu orang Arab pendatang. Jadi bukan murni orang Arab ya. Ini merupakan keturunan dari Ma'ad bin Adnan dan mereka juga sering disebut sebagai Arab Adnani, dan posisi mereka ini meskipun orang pendatang menjadi orang yang terbanyak yang berada di wilayah Arab ya, meskipun mereka pendatang. Nah, seperti itu. Oke ya. Itu materi yang minggu kemarin. Kita lanjutkan ke materi yang sekarang yaitu kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Kehidupan sosial masyarakat Arab itu memiliki karakter yang positif seperti pemberani, tahan fisik, kuat daya ingatannya, dan sebagainya. Akan tetapi semua itu tertutup oleh kebiasaan buruk mereka. Kebiasaan buruk mereka itu dari yang mungkin yang kecil, bahkan yang paling parahnya kebiasaan buruk orang Arab itu membunuh anak perempuannya dengan mengkubur hidup-hidup, terus menjadikan manusia itu sebagai budak diperjualbelikan, terus menganggap perempuan itu tidak ada harganya, bahkan disamakan dengan binatang. Nah, itu kebiasaan buruk
eh, orang-orang Arab tempo dahulu. Yang selanjutnya kehidupan sosial mereka itu bisa dikatakan sebagai pada masa kejahiliahan mereka bukan berarti mereka tidak pintar, tidak memiliki peradaban yang baik, tapi mereka selalu melakukan keburukan-keburukan ya. Melakukan eh, sesuatu yang tidak baik, bahkan mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat semau mereka. Jadi mereka lebih mengedepankan hawa nafsu ya, seperti itu. Yang selanjutnya kehidupan sosial Arab itu, bangsa Arab jahiliyah itu suka berkelompok atau bisa dikatakan sebagai bani ya atau marga. Ada bani contohnya di sini ada Bani Hashim seperti itu ya. Nah, bahkan bani ini nanti kumpulan dari bani ini menjadi suatu kabilah ya. Nah, ini kebiasaan kehidupan sosial masyarakat Arab itu suka berkelompok-kelompok. Jadi mereka itu sudah mengenal ya bahwa mereka itu memiliki kehidupan sosial. Meskipun mereka memiliki sifat yang buruk ya, dan adanya peperangan antar kelompok ya. Karena mereka itu ya kehidupan kelompoknya mementingkan kelompoknya, tidak mementingkan orang lain. Yang penting kelompoknya menang, kelompok yang lain mereka anggap tidak penting, sehingga menghalalkan segala cara untuk kepentingan kelompoknya, meskipun harus mengorbankan atau menghancurkan kelompok lain. Seperti itulah kebiasaan yang buruk pada masa Arab sebelum Islam datang. Nah, kita sekarang akan mengenal kebiasaan buruk dan yang positifnya dari bangsa Arab. Kebiasaan buruknya yang pertama, menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh, dan benda-benda lain. Jadi mereka itu menyembah apa yang mereka mau. Jadi bukan menyembah Allah ya. Mereka itu lebih menyembah patung-patung, patungnya mereka buat sendiri lalu disembah. Jadi mereka itu sangat tidak logis dalam menentukan yang mereka percaya atau tidak masuk di akal ya, seperti itu. Yang kedua, percaya pada tahayul atau hantu. Nah, jangan sampai ya kita percaya akan tahayul atau hantu-hantu. Nah, yang ketiga, suka minum minuman keras atau mabuk-mabukan ya. Itu kebiasaan mereka. Yang selanjutnya, hidup boros dan suka berfoya-foya. Orang-orang Arab tempo dahulu tadi sudah disebutkan hanya mengedepankan nafsu, sehingga suka dengan kemegah-megahan dan sebebas-bebasnya dan berhidup boros. Yang selanjutnya, suka bermain judi. Nah, ini mereka itu suka bermain kalau sekarang itu bisa dikatakan sebagai taruhan lah ya. Terus suka membuat persembahan kepada patung berhala. Nah, ini ya tadi sudah dijelaskan di awal, mereka suka menyembah berhala. Terus yang ketujuh, suka berbuat riba, yaitu ya mengembangkan uang pinjaman. Jadi meminjamkan 3.000 contohnya ya. Terus dia meminta bayaran 4.000. Nah, itu hal yang tidak boleh ya, yang sudah Allah jelaskan juga dalam Al-Qur'an. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba ya. Yang kedelapan, nah ini sudah dibahas sebelumnya, disinggung sebelumnya, apabila lahir bayi perempuan, mereka membunuhnya dengan cara hidup-hidup. Nah, karena mereka merasa malu dan hina ketika mendapatkan atau kelahiran anak perempuan. Yang kesembilan, suka berkelahi bahkan sampai terjadi peperangan antar suku, antar golongan. Karena tadi mereka lebih mementingkan kelompok mereka daripada kelompok orang lain. Jadi yang penting kelompok mereka menang walaupun harus terjadi peperangan. Nah, kebiasaan buruk seperti ini jangan sampai kita lakukan di masa sekarang ya, karena ini perbuatan yang jahiliyah.
Nah, sifat-sifat baik bangsa Arab meskipun ada tadi sifat buruknya ada, tapi tetap ada, sifat baiknya yang bisa kita ambil ya dari, orang-orang Arab sebelum masuk Islam. Yang pertama sifat dermawan, mereka itu sangat, eee, memuliakan tamu salah satunya ya. Yang kedua suka menepati janji, mereka itu apabila sudah berjanji maka dia akan merasa janji itu sebagai hutang, maka dia akan membayarnya atau menepatinya. Yang ketiga memiliki tekad yang kuat. Nah, orang-orang Arab itu kepercayaan dirinya itu sangat baik. Kita harus mencontoh kepercayaan dirinya. Kita harus yakin mampu akan sesuatu yang kita ingin capai itu ya. Terus yang keempat, menjaga harga diri. Mereka itu membela harga dirinya itu bagaikan kata bisa dikatakan rela mati demi harga dirinya seperti itu. Jadi sifat ini yang menjadikan bangsa Arab itu sebagai atau orang-orang Arab itu orang-orang yang pemberani seperti itu. Yang kelima yaitu tangguh dalam pendirian. Jadi orang Arab itu ketika pendiriannya mengatakan saya bisa, saya akan melakukan kebaikan atau saya akan pergi ke Yaman atau saya akan pergi ke Madinah untuk berdagang. Mereka itu tidak akan terganggu dan tergoyah oleh ajakan-ajakan dari yang lain. Dia akan teguh dengan pendiriannya, dengan keyakinannya. Nah, kita juga ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan, kita harus yakin bahwa kita bisa, terus kita jangan berubah-ubah, kita capai dulu apa yang kita inginkan, jangan tergoda dengan hal yang lain, kita capai cita-cita. Nah, itu ya, kita bisa mengambil ibroh atau contoh yang baik dari kebiasaan atau kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam. Oke, yang selanjutnya itu dapat dipercaya. Pada umumnya bangsa Arab itu jujur dan suka berkata benar. Nah, kita juga apabila ditanya oleh orang, kita juga harus jujur, karena jujur itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam? Kebudayaan Arab sebelum Islam itu yang paling menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab, khususnya syair. Nah, negeri Yaman adalah tempat tumbuh kebudayaan yang amat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab. Tadi sudah disinggung bahwa ada mengapa negara Yaman itu sebagai kota yang maju dan berkembang meskipun banyak peperangan, karena kebudayaan itu berasal dari kota Yaman. Mereka itu sangat ahli dalam syair. Karena kenapa kebudayaan masyarakat Arab itu yang paling menonjolnya adalah sastra, terutama dalam syair. Berikut bukti-bukti bahwa syair itu sebagai kebudayaan bangsa Arab. Yang pertama, syair paling indah dan dihargai. Syair-syair Arab itu memiliki keindahan dan dihargai tempo dahulu ya. Yang kedua, adanya pasar tempat-tempat kumpul penyair seperti pasar Ukaj, Majinah, dan Jul Majaj. Nah, jadi di sini mereka itu sampai ada tempat-tempat khusus, bahkan pasar-pasar untuk para penyair ya. Yang selanjutnya, orang-orang Arab itu senang berkumpul dengan penyair, mendengarkan syair-syairnya, karena buat orang-orang Arab itu syair-syair itu bisa dijadikan sebuah motivasi. Yang selanjutnya, penyair memiliki kedudukan yang tinggi karena orang Arab itu memuliakan orang-orang yang pandai bersyair, karena menurut mereka syair itu bisa mendorong semangat, giroh buat mereka ya, semangat ya. Terus mereka mengadakan perlombaan bersyair. Syair itu dijadikan sebuah lomba karena buat mereka syair yang paling baik itu akan dipangpang di Ka'bah, terus akan menjadi mengangkat derajat orang
yang hina sekalipun ketika dia bisa bersyair. Nah, di sini yang selanjutnya, syair dapat menaikkan dan menurunkan derajat seseorang atau kaum atau kabilah. Jadi syair itu ada yang mencelanya juga di sana itu, atau untuk menjatuhkan orang lain, ada juga yang untuk mengagungkan orang lain, sehingga syair ini dipandang sebagai sesuatu yang amat dahsyat ya, sehingga bisa menjatuhkan kehidupan orang lain atau mengangkat derajat orang lain. Nah, seperti itu ya pembelajaran hari ini. Kita telah mengenal kehidupan sosialnya dan kebudayaan masyarakat Arab. Untuk tugas silahkan tulis apa yang kalian dapat hari ini di kertas atau di buku tugas kalian. Untuk pengumpulannya di sini dikatakan melalui link, tapi agar lebih mudah kita kumpulkan melalui WhatsApp saja ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WA. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.